Tepuk tangan untuk Bapak Muksin. Luar biasa. Ini baru namanya anak menghargai bapak, bapak menghargai anak. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Mama yang saya hormati, tidak kenal, tidak sayang. Tidak sayang, saya khawatir tidak dipilih. Karena itu saya harus, karena setiap upacara, kecuali saya di luar negeri. Kalau masih dalam negeri pasti saya datang ke kampung. Dan jalan yang saya lewati 30 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama. Aku masih seperti yang dulu. Luar biasa Sesitemean. 30 tahun yang lampau saya lewat sini, saya kembali masih seperti yang dulu. Baik, tidak apa-apa, kita akan pelan-pelan. Ya. Pelan tapi pasti. Nama saya Simon Ahad. Saya lahir di satu kampung di Desa Weulun. Lalu saya sekolah SD di WOE, SMP di Eva Menanu. Jadi saya juga termasuk atau Impah Meto. Ya. Karena ijazahnya sudah tertulis. Eva Menanu kan termasuk Pak Meto. Ya, kemudian saya SMA Sinar Pancasila Betun dan saya keluar Timor pergi merantau. Saya ke Bali S1 S2 S3 di Malang Brawijaya. Saat itu saya sempat keluar ke Leiden University di Belanda, tempat tinggal sekarang adik saya Lia Seran, anaknya Bapak Pius, anak putri pertama. Ya, jadi ada anak Sesitemean juga sedang di Belanda. Jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk Sesitemean. Ya. Itu adik, memang dengan saya cukup lama di Bali. Tadi saya lihat adik Tom juga ada. Ya, ini keluarga. Karena saya di Bali tinggal dengan adik saya semua. Kemudian saya dari Belanda sempat terbang ke Australia, ke Brisbane University dan ke Singapura untuk belajar 3 negara supaya bisa membuat disertasi. Lalu sebelum pandemi saya sempat ke Niigata University di Jepang, kemudian ke Thammasat Bangkok Thailand, Vietnam, Kambodia, Korea, ya beberapa negara, Amerika, California, saya keliling ya sampai ke Timor Leste. Tapi nebele loko, tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong. Sudah keliling dunia, tetapi saya tetap punya pikiran baik, sonde baik, tanah Malaka lebih baik. Wakil Bupati tidak punya kuasa. Itu sentilan pembawa acara. Pembawa acara ini juga orang politik. Jadi hati-hati para jurkam untuk menerjemahkan. Wakil kuasa tidak punya kuasa, itu statement yang keliru. Karena yang saya tahu, undang-undang mengatur. Ya, kita bisa buka undang-undang tentang pemerintahan daerah, itu ada diatur pasal 66 ayat 1 sampai 3. Itu sudah diatur dari aspek ketatanegaraan. Tidak ada bilang wakil bupati tidak berkuasa. Itu sangat konyol dan sangat keliru besar. Tidak benar. Tidak benar statement seperti itu. Bahwa kemudian mau diapakan pun tidak benar. Karena undang-undang pilkada, undang-undang pemilu juga menegaskan. Untuk maju sebagai paket hanyalah 01 atau 02 atau paket 12 atau harus ada calon bupati dan calon wakil bupati baru bisa diterima. Sehingga sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa wakil bupati tidak berkuasa. Itu sangat keliru. Apapun alasan, tidak dibenarkan secara hukum maupun secara politik dan secara kemasyarakatan, tidak dibenarkan.
apalagi secara tata negara, tata pemerintahan. Sehingga saya punya statement ketika kami sama-sama dengan adik Kim, saya mulai tes kesetiaan saya dengan wakil. Beliau, saya persilakan, adik silakan. Beliau katakan, Bapak kenapa harus saya? Sudah maju, tarik. Dan saya yakin pasti dia dapat nomor 1. Akhirnya dapat nomor 1. Mengapa? Karena saya khawatir nanti dikira rekayasa. Jangan-jangan ini permainan Simon Nahak semua. Karena saya selalu dicurigai. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya dicurigai berarti saya sedang ditakutkan sekarang. Ya. Saya sedang dikhawatirkan oleh banyak orang. Gitu. Kenapa tiap saya kampanye selalu ada kegiatan? Saya sudah dapat juga rekaman. Jangan coba-coba biarkan Simon Nahak berbicara dan 10 orang mendengar. Kalau 10 orang mendengar statement Simon Nahak, pasti akan mempengaruhi 1000 orang. Saya tidak kecewa, saya tidak apa-apa, tapi malah saya katakan, Tuhan, saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempurnaan untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi kita harus mensyukuri hidup ini. Dia berdiri kecuali yang sedang duduk. Ya. Teman-teman Bawaslu yang saya banggakan, KPU, kepolisian, sis, terima kasih. Politika kalau veto tama no, it mana itu susah. Politik kali ini luar biasa. Sis luar biasa. Satsus, ya, Satsus siap. Jadi ini kebanggaan kita. Ini potensi sumber daya yang harus dikelola secara profesional. Ferik Novesia, Morris sederhana re. Jangan pikir yang terlalu rumit. Morris itu susah tiang, apalagi itulah apa yang Morris. Karena itu tadi sudah disinggung. Visi kami terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya. Itu visi. Mimpi. Ya. Visioner, pikiran ke depan. Future, bahasa Inggris. Bahasa Latin, vitere. Ya, ke depan, tatap ke depan. Apa yang menjadi mimpi kita? Kemudian misi, program kerja. Cukup sederhana. Cukup makan minum. Cukup pendidikan. Cukup kesehatan. Dan adat sebagai seladi, aknet terhaktaik, afoli malu, hak araman. Supaya apa? Supaya pah usi, loro, nain, kembalikan kepada asal muasal, tempatkan kepada posisinya. Pemuka-pemuka agama kita tetap menghargai informasi. Pemuka agama sudah mendapat perhatian. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh adat? Bagaimana dengan pemuka-pemuka masyarakat? Harus ada perhatian. Sehingga kita menemukan yang namanya keadilan. Pemerataan pembangunan harus dinikmati bersama. Ini hanya sekedar pengantar, tetapi saya ingin masuk kepada program kerja saya bersama Pak Kim Taulib. Cukup makan minum. Bagaimana strateginya? Apa konsep? Saya sampai hari ini masih tercatat sebagai ketua program studi magister ilmu hukum di Bali. Kami guru, kami dosen, mengajar itu ada target capaian. Kami kerja apapun harus ada awal, ada rencana, ada pelaksanaan, ada hasil, bagaimana target. Ini program kerja. Cukup makan minum. Kalau kami berpikir
alam ini punya kekayaan. Ada sumber-sumber mata air. Karena bicara soal pertanian, itu mau tidak mau, kita mesti bicara soal air.